Bapak berani gak maksain ilmu RDAY biar cair 10 miliar? Berani. Ya udah, ajarin ilmu fatir Ya. sama al-muzamil Ya. yang ada di Al-Quran, ajarin. Ya Bapak. Ya. Jadi Allah menjamin kita, Ya. kehidupan kita Ya. akan selalu mendapatkan keberuntungan, Ya. tidak akan mengalami kerugian, Ya. tidak akan mengalami kebangkrutan, Ya. tidak akan pernah ketipu-tipu, Ya. salah investasi, Ya. apapun langkah kita selalu menghasilkan yang baik, Ya. pasti menghasilkan, Ya. pasti produktif. Ya. Apa itu? Ah, itu dijamin oleh Allah, Ya. ada di surat Fatir ayat 29. Surat Fatir Iya. ayat 29. Ya. Ntar Bapak buka ayat itu untuk dijadikan motivasi. Ya. Oh, dengan ini Allah menjamin kehidupan saya. Ini yang harus saya kerjakan. Ya. Nah, 3 hal yang harus kita kerjakan agar apa yang kita harapkan dari aktivitas kita itu menghasilkan, Ya. itu adalah rangkuman dari ilmu yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua selama ini. Ya. Apa saja yang amalan yang Allah anjurkan, amalan yang harus kita kerjakan, Ya. supaya kita seperti itu. Ya. Kata Allah, siapa yang mendapatkan pertolongan Allah, kehidupannya, usahanya lancar, Ya. itu adalah innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, Ya. innalladzina, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Alkitab. Al-Quran, membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, nah, kapan membacanya? Itu Pak Haji ngajarin kepada kita, membacanya adalah berdasarkan surat Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 7 dibuka, nanti Bapak dipelajari. Yeah. Bukan untuk itu yang selalu kita baca, bukan. Yeah. Itu menjadi pegangan, menjadi motivasi kita, Yeah. menambah keyakinan kita Yeah. untuk mengamalkan itu. Apa itu surat Al-Muzammil? Dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Ya. Berselimut itu sedang tidur, sedang lelap, dipanggil oleh Allah. Gimana manggilnya? Qumil laila illa qalila. Bangun, disuruh bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Walaupun hanya qalila, walaupun hanya sedikit. Tidak harus full sholatnya. Ya. Sholat apa berarti? Malam sholat tahajud. Kapan bangunnya? Di ayat yang ketiga Allah memanggil kita. Kapan? Nisfahu awingkus minhu qalila. Ya. Nisfahu, setengah, separuh, seperduanya apa? Malam. Berarti jam berapa seperdua malam? Jam 1, jam Jam 00, Ya. jam 12. Kita disuruh bangun. Tepatkah jam 12-nya? Enggak. Niswahu awingkus minhu, seperdua malam atau kurang sedikit. Berarti jam 12 kurang sedikit. Ya. 12 kurang seperempat, kurang 10, Ya. kurang 20 menit misalkan. Hmm. Apakah kurang? Boleh lebih, boleh enggak? Boleh. Apa yang dikatakan Allah di surat itu? Auzid alaihi, atau lebih dari itu. Jadi kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Terus suruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Disuruh apa? Baca Al-Qur'an. Jadi itulah waktu kita membaca Al-Qur'an. Kenapa kita harus baca Qur'annya di malam hari setelah tahajud? Karena kata Allah, kalau kita bangun malam, itu lanjutan ayat lagi Pak, Yeah. ayat yang ke-6.
Kalau kita bangun malam, itu mental kita jadi kuat, jiwa kita jadi kuat, keyakinan kita jadi kuat. Allah di surat itu. Dan ucapannya mantap. Karena baca Quran di malam hari itu membuat ucapan kita, bacaan kita jadi mantap. Artinya hajat-hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadi baca Quran, bacanya kapan? Rangkaian jam malam. Kenapa harus malam? Karena di malam hari manfaatnya seperti itu. Karena kita punya hajat kepada Allah ekstrim, maka ibadah kita kepada Allah ekstrim. Saat orang-orang sedang tidur, kita munajat kepada Allah. Jadi tadi ada innalladzina yatlunal kitab. Pasti, sesungguhnya, sungguh, pasti, niscaya orang-orang yang membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah wa aqimus sholah, dan yang mendirikan sholat. Nah, sholat apa? Pasti sholat wajib dan diikuti dengan apa yang sering disampaikan Pak Haji, sholat ba'diyah, qobliyah. Sholat tahajud malam hari tadi, Al-Muzammil, jadi satu rangkaian. Terus sholat taubat untuk membersihkan, menghindarkan hati kita dari sifat-sifat yang 18 itu. Sholat yang pertama tadi baca ya telunal kitab, aqimus sholah. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi 3 hal sedekah. Yang ketiga, maka Pak Haji selalu mengingatkan kita sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Kenapa Pak Haji menekankannya adalah sedekah subuh, bukan sedekah duhur, bukan sedekah asar, bukan sedekah maghrib? Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa sedekah subuh, di waktu subuh itu malaikat mendoakan orang yang bersedekah agar rezekinya, hartanya barokah dan berlipat ganda. Sementara orang-orang yang pelit didoakan rezekinya musnah. Maka kita tolak balaknya sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Sedekahnya kepada siapa? Sedekahnya kepada anak yatim yang karena kita punya hajat, maka kepada memuliakan anak yatim. Karena kalau di Indonesia kan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu tugas negara. Di undang-undang tidak ada nyebut anak yatim. Maka anak yatim tugas kita untuk memuliakannya. Ya, itu sedekah. Jadi kalau kita sudah ngamalkan, kita praktekkan yang 3 hal ini, Allah menjamin bahwa tijarahnya, bisnisnya, usahanya, kegiatannya, kehidupannya dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami kerugian. Itu janji Allah, Pak. Nah, maka ini yang pertama harus kita bangun keyakinan kita, keyakinan Bapak bahwa dengan kita mendekat kepada Allah, dengan mengerjakan, berbuat, pasti Allah berikan itu, jamin kehidupan kita. Karena Allah yang berjanji, innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, kalau saya begini-begini apa ya bisa ya? Gimana ya? Yakinkan dengan surat Yasin.
Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah sudah berkehendak terjadi sesuatu kepada siapapun, Ya. maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, maka yakun, maka terjadi itu semua. Nah, makanya harus kita yakinkan diri kita pasti. Yang penting kita berbuat, mengerjakan 3 hal itu aja, yakin dengan penuh keyakinan. Ya. Rezekinya apa? Mesti lewat itu, lewat jualan sembako, Bapak. Ya. Ya lewat itu, tidak mesti. Ya. Lewat yang lain bisa. Ya. Dari mana? Allah yang akan mengatur. Contohnya Pak, untuk menambah keyakinan kita, saya kasih contoh yang sekarang masih diabadikan Allah menjadi ibadah wajib. Ya. Kalau itu tidak dikerjakan, maka ibadah itu tidak sah. Ya. Apa itu contohnya? Yang dialami oleh istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Ya. Dia ditinggal di padang pasir, tandus, tidak ada apapun, tapi karena itu adalah perintah Allah, maka dia yakin, tidak ada ngeluh. Ya. Maka yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim bukan kenapa harus aku tinggal di sini, kan enggak. Apakah ini perintah Allah? Mengangguk, iya. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah ngasih pertolongan kepada saya. Ya. Nah, apa yang dilakukan saat kehabisan air Siti Hajar? Berbuat. Di sana kelihatannya kok ada air ya. Datang, ternyata bukan. Oh, di sana, balik lagi. Oh, bukan. Ibadah apa yang diabadikan? Apa? Dari sofa ke Marwah. Ibadah sa'i. Sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Tidak patah semangat. Ya. Rezekinya di mana? Apakah di perjalanan sofa Marwah? Rezeki yang diberikan Allah di jalur itu enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau kita jalan sofa Marwah, jam-jamnya di sebelah mana? Di sebelah sono, kirinya sana. Oh iya. Iya, sudah pernah umroh Bapak? Belum. Oh belum. Iya, jadi kalau kita berjalan dari Bukit Sofa, Ya. itu kan kelihatan kalau kita ke sono, ini ingat saya ya, kita ke sono, ini sofa, di sono ada Masjidil Haram, Ka'bahnya di sono. Ya. Nah, kita berdoa, disunahkan berdoa di situ. Oh, iya. Terus kita sofa Marwah, Marwah sofa 7 kali. Jam-jamnya di mana? Di sono. Bukan di jalur usahanya Siti Hajar, Iya. tapi di anaknya. Oh iya iya. Betul, Pak? Iya. Iya, jadi rezeki itu tidak mesti di tempat kita bekerja, tidak mesti di jalur yang kita lalui. Iya. Allah memberikan rezeki air lewat anaknya yang dapat dengan Iya iya. kakinya yang ini ternyata basah, keluar, dikumpulin, jadilah sumur Zam-Zam yang abadi sampai hari ini, diminum oleh manusia sedunia yang ibadah haji umroh ke sana, dan tidak ada pernah surutnya. Itu keyakinan yang harus Bapak Iya. bangun. Berbuat. Apa yang diperbuat? Surat Fatir ayat 29. Keyakinannya tambah surat Al-Muzammil 1-7. Bapak buka-buka itu 2 surat ini, Fatir 29 dan
Muzammil. Praktekkan dengan penuh keyakinan. Contoh semangatnya, keyakinannya seperti Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Pasti Allah memberikan rezeki. Oh iya iya. Tandus Pak, nggak ada apa-apa. Yakin? Iya. Sip.